Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri kamu tidak bisa melupakan mantan karena mantan adalah jodohmu. Jadi kita mungkin sekarang mengalami fase itu. Kita berusaha untuk melupakan mantan, tetapi tidak bisa. Nah, ada orang yang juga tidak bisa melupakan mantan, tetapi itu bukan tanda bahwa dia dan mantannya berjodoh, ya. Jadi contoh nih ya, terobsesi dengan mantan. Apa yang dilakukan oleh orang yang terobsesi, dia akan terus tuh mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mantannya. Ya, rajin banget itu, ngintip media sosial mantannya. Kemudian selalu membayangkan mantannya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu namanya terobsesi. Kalau terobsesi itu bukan tanda berjodoh. Tetapi yang pertama yang kita rasakan bukan terobsesi tadi. Kalau terobsesi itu kan memang dia yang tidak mau melupakan mantannya, dia yang terus berusaha untuk ngejar-ngejar mantannya. Ini enggak. Jadi yang pertama, kita berusaha untuk melupakan mantan, kita berusaha menjauhi dia, ya. Dia memblokir media sosial kita, nomor telepon kita, dan seterusnya, dan kita diam saja. Artinya kita tidak berusaha tuh agar terkoneksi kembali dengan media sosialnya, agar bisa telepon, dan seterusnya. Enggak, kita tetap menjaga jarak. Jadi dia tidak mau didekati, ya kita menjaga jarak. Dan kita juga mencoba untuk mengalihkan pikiran dan perhatian kita dari mantan dengan cara mengabaikan dia. Kita menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas, ya. Kita kembali bekerja sesibuk mungkin. Ya, kalau yang kuliah kembali ke bangku kuliah dan menyibukkan dirinya dengan perkuliahan sesibuk-sibuknya. Dan seterusnya, ya. Kan kita harus sibuk. Kalau kita tidak sibuk, ya kebanyakan melamunnya. Nah, tetapi ternyata meskipun kita berjuang keras nih untuk tidak kepikiran dia, untuk tidak kontak dengan siapapun yang bisa mengingatkan kita tentang dia, ya misal ketemu dengan teman-temannya atau sahabat-sahabatnya, itu kan sesuatu yang akan secara otomatis membuat kita teringat dia. Jadi kita mengkondisikan ya sekitar kita ini pokoknya tidak terkoneksi apapun dengan mantan. Tapi kita sering sekali, bahkan setiap hari, berada dalam keadaan tiba-tiba teringat mantan. Ya, kita lagi sibuk nih, lagi bekerja, lagi sibuk, atau lagi presentasi, ya di depan teman-teman kerja kita, tiba-tiba teringat mantan. Padahal tidak ada satupun yang bisa mengingatkan kita kepada mantan. Kenapa demikian? Yaitu kalau berjodoh seperti itu, selalu bisa merasakan ada kontak batin antara kita dengan dia. Bahkan intuisi kita itu bisa mengetahui nih, oh dia sedang kangen nih. Oh dia sedang kepikiran kita. Oh dia sedang membicarakan kita, dan seterusnya. Nah, itu merasakan kontak batin yang sangat kuat. Ya. Seperti halnya kontak batin itu juga terjadi dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Misal dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita. Itu kan kontak batinnya kuat. Ya. Misalnya tuh orang tua kita diam-diam. Ya. Nggak ngasih tahu kita kalau mereka misal sedang tidak punya duit dan seterusnya, agar tidak ngerepoti. Kan orang tua biasanya gitu, jangan sampai ngerepoti anak dan seterusnya. Apa yang terjadi?
kita tahu. Kita yang telepon, ya, nanyakan kabar, ya. Bahkan kemudian tanpa mereka minta, tanpa mereka ngasih tahu, kita transfer duit gitu. Setelah itu mereka baru bercerita kalau mereka memang lagi nggak punya duit, ya, kebutuhan lagi macam-macam. Kan biasa ya orang-orang tua itu, misal ketika mau lebaran, ya, anak cucunya banyak yang pulang, ponaan-ponaannya berdatangan kan. Nah, secara otomatis kan mereka juga overhead cost-nya, ya, kebutuhan tambahannya banyak, tapi mereka misal tidak mau ngasih tahu kepada anak agar tidak ngerepoti, tapi kita bisa tahu. Nah, itu namanya kontak batin, ya, antara kita dengan mantan. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa, ya, membuka hati kita untuk orang lain. Jadi kita tidak bisa tuh mencintai orang lain. Ditawarkan tuh, pokoknya cakep banget lah, kaya, pinter, segala macem, pokoknya lebih segalanya dari mantan. Tapi tetap tidak bisa, ya, tidak ada getarannya, tidak ada gregetnya itu ketika kita misalnya ketemu dengan seseorang yang mau dijodohkan dengan kita. Tapi kalau sudah dengan mantan, wah, itu baru mendengar orang ngomong namanya mantan saja, itu hati kita langsung bergetar, ya. Jalan tuh, ya, melihat ada toko roti, namanya mirip dengan nama mantan toko roti tadi, hati kita langsung bergetar, ya. Di depan kita ada motor, misal di lampu merah tuh berhenti, ada motor. Motor itu nomor platnya adalah tanggal kelahirannya mantan. Misal mantan itu lahirnya 22 Desember misal, itu nomor platnya 2212. Langsung kontak, ya. Hati, pikiran kita tuh langsung kontak dengan mantan, dan kita langsung bergetar. Tapi kalau dengan yang lain kita tidak bisa, ya. Mau ditawarkan seperti apapun kita tidak bisa, karena kan banyak ya orang, ya, ketika perpisahan itu terjadi itu drama banget, pakai nangis-nangis, pakai teriak-teriak, ya, pakai histeris, seperti betul-betul tidak mau dipisahkan. Tapi apa yang terjadi? 2 minggu setelah perpisahan itu terjadi, dia sudah menggandeng orang lain di mall. Nah, tapi ini tidak, ya. Jadi kita tetap tidak bisa untuk membuka hati kita bagi orang lain. Nah, dan yang ketiga, dalam diam kita bisa merasakan bahwa kita masih mencintainya, cinta itu tidak berubah, ya, dan kita menyembunyikan di lubuk hati kita yang paling dalam, kita masih berharap agar dia menjadi jodoh kita. Nah, yang ketiga itu cinta, tandanya, ya. Dan cinta ini juga adalah tanda yang sangat penting. Karena apa? Karena kalau cintanya berubah, artinya memang tidak berjodoh. Tetapi ketika cinta itu murni, tapi bukan terobsesi, ya. Kalau terobsesi itu kan kita terjebak, karena mantan kaya, ya, atau karena terlanjur investasi terlalu banyak tuh untuk mantan. Dia kuliah kita yang bayari, kok sekarang dia sama orang lain. Nah, itu namanya kita terobsesi dengan dia. Atau karena mantan tuh cakep banget, kan enggak. Kita tidak seperti itu. Jadi yang kita rasakan itu getaran cinta yang betul-betul murni, ya. Nah, jadi ketika kita mencintai dengan perasaan cinta yang murni tadi, insya Allah itu adalah tanda kita dan mantan berjodoh. Almar'u maqaman ahabba wa anta maqaman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama
dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.